Misal, sensing. Itu berbagai teori menggunakan istilah sensing. Tapi setiap teori itu menerjemahkan sensing itu beda-beda. Makanya, kalau antar teori itu jangan disamakan. Nah, itu nanti kita lihat secara umum ya, perbedaan-perbedaan itu di mana aja. Nah, baiklah. Itu judulnya, yang tulisan di halaman ini kan judulnya itu bisa dibaca. Inti yang mau kita bahas itu Stephen versus MBTI. Nah, versus ini jangan diartikan kita mau mengadu ya, versus kayak berkelahi, tapi menunjukkan komparasinya, perbandingannya. Mengapa hasilnya bisa berbeda? Nah, simpang siur istilah dan penafsiran teori itu yang akan kita bahas. Mengapa hasilnya bisa berbeda? Di situ kan ada gambarnya. Maaf, share screen saya masih terlihat ya? Masih terlihat? Iya masih, Kak. Masih ya? Ya, oke. Itu kan ada gambar. Bisa kelihatan nggak mouse saya itu? Mouse saya yang bergerak di situ terlihat nggak? Ada yang bergerak itu? Ada yang terlihat? Iya. Kelihatan Tidak? Kak, Kelihatan ya? yang jelas. Iya. Mouse-nya nggak kelihatan, Kak. Pointernya aja yang kelihatan. Oke. Oh, pintar. Ya, itu maksud saya. Pointernya kelihatan ya. Nah, baiklah. Ini kan gambarnya Stephen, pembagian belahan otak Stephen. Sedangkan yang ini, itu yang punyanya MBTI. Nah, dari sini aja, ini kan secara gamblang, itu sudah kelihatan sekali perbedaannya ya. Itu kalau yang ini, yang gambar karakter-karakter kartun ini, apakah di sini ada yang belum pernah melihat? Ada? Wah, ya, enggak. Kalau belum pernah, nggak apa-apa, saya kasih tahu. Karakter 16 karakter ini populer di kalangan generasi Gen Z sekarang. Ya anak SD, SMP, SMA. Enggak, sorry, SMP, SMA, kuliahan. Itu banyak yang tahu tentang karakter ini. Jadi ini populer di kalangan masyarakat. Dan lebih populer daripada konsep-konsep tipologi yang lain, termasuk Stephen. Nah, karena populernya itu, jadi banyak teman-teman kita, baik itu termasuk promotor maupun Stephen, itu menghadapi pertanyaan, loh, Stephen-nya hasilnya ini, kok MBTI-nya ini? Nah, itu dikarenakan apa? Gitu kan. Mengapa hasil tes kepribadian bisa berbeda-beda hasilnya? Karena ada banyak teori kepribadian. Setiap teori memiliki konsep dan cara penafsiran yang berbeda, tapi memakai beberapa istilah yang sama, persis sama. Nah, itu kacaunya tuh. Misal, sensing. Itu berbagai teori menggunakan istilah sensing. Tapi setiap teori itu menerjemahkan sensing itu beda-beda. Makanya, kalau antar teori itu jangan disamakan. Nah, itu nanti kita lihat secara umum ya, perbedaan-perbedaan itu di mana aja. Jadi permasalahan kerancuan utama itu karena pakai istilah yang sama itu. Oke, lanjut. Nah, kita tadi baru aja bilang mengenai penggunaan istilah. Ini secara umum, istilah yang paling sering muncul dari 3 teori yang paling umum. Yang pertama ini yang kiri nih, tabel warna oranye ini kan dari konsep Stephen. Ya, ada 9 PG, personality genetic. Kalau Carl Jung itu salah satu teori personality juga, teori kepribadian juga. Dia membagi kepribadian, caranya bekerja otak itu menjadi 8 fungsi kognisi. Kognisi itu cara kerja otak, gampangnya gitu. Itu ada 8. Nah, itu istilahnya sama persis. Cuman bedanya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Tapi artinya pemaknaannya itu beda banget.
Jadi misalnya sensing extrovert. Nah, itu beda antara yang di Carl Jung sama yang di Stephen. Kayak gitu. Secara dasar perbedaannya itu gini. Kalau Carl Jung itu kan jelas tulisannya fungsi kognisi. Kognisi itu cara otak memproses informasi. Jadi ya sudah, sebatas itu saja fokusnya. Otak memproses informasi itu sekedar gimana informasi masuk otak, diproses, jadi kesimpulan. Ya cuma sebatas itu. Itu teori dasarnya dari Carl Jung. Nah, sedangkan Stephen itu sudah banyak pengembangan. Misalnya sensing itu, oh berarti dia cocoknya kerjanya di sini. Cara belajarnya kayak gini, seperti itu. Jadi, kalau Stephen itu bisa, sorry, ini ada yang nulis. Sorry, ini ada yang nulis. Ada yang nulis ya? Enggak, Kak? Oh, enggak. Kok di halaman saya ada tulisan itu ya? Ada tulisan istilah itu ya? Enggak ya? Oke, kita lanjut ya. Ada ada gak Hah? sama aku juga ada tulisan ini. Itu yang Kayaknya nulis ada yang siapa? nyoret. Yang Kayaknya nulis ada yang siapa? nyoret. Oh, kayaknya ada yang nyoret ya. Bentar. Yang nyoret siapa? Enggak apa-apa. Eh, bilang aja. Siapa yang nyoret? Enggak tahu Hi, Canda Kak Sabil. Bisa. Mau bantu kali Kak? Oh iya ya. Oke, itu yang nyoret bukan saya ya. Oke, kita lanjut ya. Kok ada yang nyoret itu siapa ini nggak bilang? Oke, lanjut ya. Nah, jadi kalau saya nggak usah jelasin lagi yang di Stephen ya, yang 9 PG itu kan itu sudah nanti ranahnya Stephen. Nah, saya cuman kasih komparasinya. Kalau Carl Jung itu cuman cara informasi bekerja. Sensing itu berarti yang dari 5 panca indera, apa adanya. Misalnya apa yang dilihat, ya itu yang diproses informasinya. Kalau intuisi itu kebalikannya. Apa yang dilihat, maka yang dicerna otak yang didapetin itu adalah kemungkinan atau pola atau hubungan atau kayak teori atau filosofi kayak gitu. Jadi intuisi itu malah dia mendapatkan suatu, oh ini maknanya atas apa yang dilihat kayak gitu. Makanya kalau orang intuisi tajam itu sebutannya kan kayak ya bisa memprediksi masa depan, dia bisa ngira-ngira besok bakal kejadian gini, tapi prediktif gitu loh. Itu intuisi kerjanya gitu. Nah, kalau thinking itu sebatas gini mikirnya. Thinking itu. Ini yang di Carl Jung ya. Thinking itu berarti menentukan benar salah pakai logika. Udah gitu aja. Jadi itu nggak nyampe ranahnya, oh kalau thinking itu mencari tahta, kalau thinking itu cara apa ya, cocoknya kerjaannya gini. Nah, dia nggak sampai ke sana gitu. Nah, kalau feeling berarti dia ngambil keputusan pakai perasaan gitu aja. Nah, kemudian kita masuk yang ketiga. Yang bagian tiga itu yang di tabel MBTI itu. Nah, MBTI itu beda lagi cara mikirnya. Padahal MBTI maupun Stephen itu sama-sama mengembangkan teorinya Carl Jung. Teori Carl Jung itu yang paling awal mengenai fungsi kognisi. Nah, tapi cara ngembangnya itu beda banget. Bahkan MBTI itu udah bisa dibilang agak melenceng dari teorinya Carl Jung. Makanya penafsiran MBTI itu nanti beda banget. Bisa dilihat di tabelnya aja. Di tabelnya aja kan ada yang dia itu ada extrovert, extraversion sama introversion. Itu berdiri sendiri tuh. Jadi nggak digabungin sensing introvert atau sensing extrovert nggak. Jadi dia terpisah. Nah, sensing, intuiting, thinking, feeling itu dia berdiri sendiri. Jadi nggak ada istilah di MBTI itu sensing introvert, thinking introvert atau thinking extrovert, nggak ada. Adanya cuma thinking. Entah dia thinkingnya introvert atau extrovert, ya sebutannya thinking kayak gitu. Di MBTI kayak gitu. Nah, terus di situ di bagian bawah ada parameter judging sama perceiving. Jadi cara bacanya MBTI orang itu kan pasti antara dia ekstrovert atau introvert. Berarti hurufnya E atau I kayak gitu. Misalnya contoh saya lah. Ya, saya tuh I gitu. Ya kan? Oh, saya tuh lebih dominan introvertnya daripada ekstrovertnya. Oh, berarti I kayak gitu. Terus apakah saya memproses informasi pakai sensing atau intuisi? Ya, sensing atau intuiting. Nah, itu dilihat tuh, MBTI ngelihat mana yang lebih dominan. Oh, berarti intuiting gitu. Berarti IN. Terus thinking atau feeling? Pakainya thinking. Oh, berarti INT. Terus judging atau perceiving?
INT, saya perceiving, berarti INTP, misalnya kayak gitu. Nah, makanya kalau di MBTI itu dia ada 2 huruf. Pasti ada sensing atau feeling, atau ada intuiting, ada thinkingnya, kayak gitu. Sedangkan kalau di Stephen itu kan cuma satu aja gitu kan. Kayak gitu. Sama kalau Carl Jung itu juga satu yang dominan gitu. Nah, kita lanjut ya. Jadi dari sini aja, mau nyamain MBTI sama Carl Jung aja itu udah nggak bisa gitu loh. MBTI itu nerusin Carl Jung, itu aja udah melenceng pemaknaannya. Bukan melenceng ya, udah beda maksudnya. Kalau melenceng kesannya kayak kayak menyalahi gitu ya. Apalagi MBTI sama Stephen gitu kan. Jadi misalnya ada MBTI-nya thinking, kok Stephen-nya feeling, nanti aku bisa jelasin kenapa bisa kok kebalik gitu kasusnya. Lanjut ya. Nah, ini ini yang nulis istilah ini tadi siapa ya? Bisa dihapus nggak itu? Kok sampai di semua slide dia muncul terus ya? Novel enter the waiting room. Ya, oke lanjut ya. Berarti yang tulisan istilah ini nggak usah di itu ya, nggak usah diperhatikan. Nah, udah hilang. Loh. Ah, sudah hilang ya. Nah, ini berbagai teori kepribadian. Pertama dari yang paling kiri nih. Yang paling kiri itu kan kiri atas itu kan Carl Jung. Nih, Carl Jung ini yang pencetus teori pertama. Kemudian ada ini namanya Catherine Briggs Isabel Briggs Myers, ini 2 orang. M-nya itu Myers, B-nya itu Briggs, itu nama 2 orang itu ibu dan anak, makanya disebutnya MB. TI-nya tuh type indicator gitu, makanya disebut singkatannya MBTI. Nah, kemudian yang ketiga itu Pak Farid Poniman itu dengan konsep Stephen-nya. Nah, ini konsep Stephen, ini MBTI. MBTI itu yang ada 16 karakter ini yang populer dengan kartun-kartunnya itu. Nah, terus ada 3 tokoh yang paling kanan, 3 tokoh yang paling kanan itu John, Harold, Linda. Ya, ini Linda ini 3 orang ini orang yang punya teori juga tentang kepribadian. Beda lagi nanti. Linda ini bukan Linda orang Indonesia ya, Linda dari luar. Nah, terus pada intinya yang John Harold Linda itu dia punya teori yang di situ tuh istilahnya ada urutan fungsi kognisi. Nah, jadi yang diingat-ingat tuh fungsi kognisi itu punya urutan. Fungsi kognisi ada berapa? Ada 8. Nah, khusus di Stephen kan dia 8 plus 1 insting, jadi ada 9. Nah, kalau di teori yang lain itu cuma 8. Fungsi kognisi ada 8, itu ada urutannya setiap orang. Kayak gitu maksudnya. Makanya ini yang di urutan ini kan ada angka digambar ya, yang digambar ini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi setiap orang itu pasti nanti dia dominan di salah satu fungsi kognisi, yang keduanya apa? Misalnya yang nomor 1 TI, yang nomor 2-nya NE, yang nomor 3-nya SI, nomor 4-nya FE, dan terus sampai ke 8. Setiap orang tuh urutannya beda-beda gitu. Nah, makanya konsepnya beda lagi sama MBTI itu. Sama Stephen juga beda. Nah, 3 konsep ini ya bisa dibilang kayak gini yang paling beda. Stephen, MBTI, sama urutan fungsi kognisi. Urutan gitu ya. Nah, ini nanti karena perbedaan inilah yang nanti membuat cara bacanya, cara menafsirkan teorinya itu beda banget. Walaupun sama-sama pakai, oh dia dominan thinking extrovert misalnya. Itu beda-beda nanti cara nafsirinya. Nah, konsep Stephen, kita ambil konsep Stephen. Sorry, kita kembali ke tadi. Coba deh, lihat di gambar yang karakter yang ada 16 ini. Di sini, ini kan ada 16 tuh kategori MBTI. Coba deh diamati. Yang kelihatannya seniman yang mana coba? Yang namanya, dari gambarnya aja kelihatan seniman yang mana? Saya perbesar coba nih. Yang kelihatan seniman yang mana? ISFP, Yang mana? ISFP ya. ISFP. Ya, seniman. ESFP. Ya, sama ESFP. Jadi yang yang ESFP sama ISFP itu kan di situ ada S-nya kan. S itu berarti sensing. Nah, jadi di dalam teori MBTI
yang cenderung masuk dunia entertainment atau seni itu justru orang sensing, kayak gitu. Stereotipnya seperti itu. Nah, sedangkan kalau di konsep Stephen, yang kreatif inovatif itu cenderung intuiting. Nah, makanya dari sini aja itu udah beda nanti. Makanya udah eh, cara berpikirnya tuh beda. Makanya kalau misalnya di Stephen-nya hasilnya apa? Kok MBTI-nya ini gitu. Karena cara dia jelasinnya aja beda gitu. Kayak gitu loh. Ya kan? Kreatif. Coba kalau kreatif. Mindset-nya orang kreatif tuh, oh berarti dia pinter nih menciptakan seni atau produk yang seni gitu kan. Ya dia di intuiting kalau di Stephen. Kayak gitu. Nah, jadi cara mengklasifikasikan orangnya aja udah jelas beda. Padahal sama-sama gunain istilah sensing, sama-sama gunain istilah intuiting. Kayak gitu loh. Nah, terus sekarang contoh lagi. Itu tadi kan yang kuning itu, sensing, itu kan ada yang warna kuning deh diliatin. Itu kan ada S-nya semua kan, yang warna kuning, yang karakter warna kuning. Itu ada ESTP, ada ISTP. Ini juga sensing, tapi dia sebagai sensing nggak seniman kayak gitu loh. Nah, jadi beda lagi tuh. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau konsep Stephen, kenapa Stephen sendiri udah beda sama Carl Jung? Padahal kan dia ngadopsi teorinya Carl Jung. Ya karena konsep Stephen menggabungkan beberapa teori, yaitu teorinya Carl Jung, Ned Herman, Paul MacLean, sama Stephen gitu. Itulah kenapa akhirnya teori Stephen itu jauh lebih berkembang dan lebih banyak arahnya. Akhirnya tematiknya banyak banget ya karena dia mengembangkan berbagai teori kayak gitu. Terus sekarang ini kita ngomongin yang MBTI. Nah, MBTI ini kan dasarnya tadi untuk menentukan kenapa bisa jadi 16 karakter yang ada 16 kartun tadi itu dasarnya ini. Jadi pertama, ini yang nomor satu ini kita lihat. Antara E atau I gitu kan. Terus E atau I, kalau E berarti extraversion, berarti orangnya tipe extrovert. Nah, extrovertnya di sini, di MBTI itu sama kayak di pemahaman psikologi secara umum. Jadi extraversion tuh ini ciri-cirinya. Dia lebih outgoing, berarti lebih suka bersosial, talkative, lebih banyak bicara, terus dia lebih suka ngobrol dengan orang lain, terus dia suka menjadi pusat perhatian. Nah, itu ekstrovert kayak gitu. Jadi memang lebih banyak energinya itu lebih bergairah kalau berinteraksi sosial. Sedangkan kebalikannya, introversion berarti dia energinya terkuras kalau berinteraksi sosial dan dia ngerasain kedamaian kalau me time. Nah, kan gampangnya gitu. Makanya ada orang yang suka menyendiri di kamar. Kalau libur, ya udah di kamar aja sendirian. Sementara orang orang ekstrovert bosen kayak gitu di rumah sendirian gitu kan. Nah, ini pemahaman ekstrovert introvert di MBTI. Kalau di Carl Jung ini nggak ada. Ekstrovert introvert kayak ginian nggak ada. Beda lagi cara bacanya. Nah, terus eh, yang nomor dua ini, gimana cara ngambil informasi, sensing atau intuiting. Nah, sensing itu dia lebih fokus ke apa yang dilihat secara real. Ya sebenarnya agak mirip ya sama sama Steven ya. Sensing itu berarti kan yang real, nyata terlihat gitu. Sedangkan intuisi itu kan berarti yang sebaliknya, yang bayangan masa depan gitu kan misalnya, imajinasi gitu atau konsep atau gambaran secara umum kayak gitu. Sebenarnya kurang lebih sama kayak gitu. Dasarnya sama, mirip. Nah, terus yang ketiga itu bagaimana kamu ngambil keputusan, thinking atau feeling udah jelas ya. Nah, kemudian yang keempat itu judging atau perceiving, J atau P. Judging itu gampangannya kayak gini. Orangnya itu lebih lebih cenderung teratur, terorganisir, terencana. Efeknya apa? Kaku. Jadi misalnya ada perubahan rencana dadak, itu dia marah, mangkel. Mangkel maksudnya sebel gitu. Ada perubahan mendadak dia sebel kalau orang judging. Loh kan plannya udah kayak gini kok bisa tiba-tiba kayak gini. Nah, dia nggak seneng. Dia tuh suka semua terschedule, direncanakan, ditulis sama kayak gitu. P, perceiving itu kebalikannya, karakter yang perceiving kayak gitu. Nah, itu kalau di Carl Jung, di teori-teori yang Stephen itu J atau P ini nggak ada pembagian berdasarkan ini. Itulah kenapa MBTI itu udah jelas beda banget, nggak bisa mau disamain sama cara berpikirnya konsep Stephen ataupun teori teori personality yang lain gitu. Bahkan sama Carl Jung sendiri pun udah beda gitu. Nah,
Kalau di MBTI extraversion artinya kecenderungannya suka bersosial. Kalau di Stephen kan nggak gitu cara bacanya extrovert. Misalnya sensing extrovert. Extrovert itu diartikan stimulusnya dari luar kayak gitu loh. Stimulus sensingnya tuh berarti dari luar. Kalau misalnya thinking introvert berarti stimulus thinkingnya dari dalam dirinya. Bahasanya Pak Fahri itu apa? Orang yang introvert itu berarti sudah tuan yang mempunyai otak itu sudah bisa menstimulus dirinya sendiri dari dalam untuk mengaktifasi dominan otaknya. Kan gitu bahasanya kan. Nah, kalau ekstrovert berarti harus distimulus dari luar. Makanya ada istilah dipicu sama ditakuti gitu kan. Apa diimbing-imbing sama ditakuti itu. Nah, itu bagian Stephen tuh cara itu bagian Stephen. Nah, di MBTI nggak ada tuh omongan kayak gitu tuh. Oke, terus sensing, intuiting udah jelas tadi rancunya. Eh, kemudian, nah ini hasil tipe kepribadian. Oke ya. Ini saya merangkum beberapa jenis tes kepribadian. Yang paling kiri itu Stephen. Yang warna oranye ini Stephen. Dia ada 5 MK dan 9 PG ya. Ada 9. Carl Jung itu ada 16 kemungkinannya. Jadi Carl Jung ini yang konsep dasarnya ya. Nah, sekarang kita lihat antara Stephen sama Carl Jung. Nanti kita ke yang tabel berikutnya ya. Jadi Stephen ini yang pertama kan ada sensing extrovert ya. Nah, sensing extrovert ini kalau di Carl Jung itu ada 2 kemungkinannya tipenya. Bisa sensing extrovert yang diikuti thinking, bisa jadi sensing extrovert yang disupport oleh feeling kayak gitu. Jadi yang di dalam kurung ini adalah yang mensupport, artinya kayak gitu. Makanya Carl Jung ada 16 gitu. Karena SE aja ada 2, SE aja ada 2, NE ada 2. Nah, beda cara penulisannya juga. Kalau di Stephen kan intuiting pakainya I, kalau yang di lain itu intuiting pakainya N. Tapi merujuk maksudnya sama intuiting. Nah, sekarang pertanyaan, apakah SE-nya di Stephen sama SE-nya di Carl Jung itu sama? Itu beda. Jadi batasannya di Carl Jung itu yang disebut SE itu yang kayak gini, di Stephen yang dimaksud SE kayak gini, itu beda kayak gitu. Nah, bedanya apa? Yang tadi yang di awal, kalau Carl Jung itu fokus cara memproses informasi aja, udah sesimpel itulah gitu. Makanya dia cuman kayak bayangan gambaran mudahnya gini, informasi masuk otak, diolah, jadi kesimpulan apa? Udah gitu doang. Jadi nggak ngomongin drive di situ, nggak kayak misal dia terdorong untuk mencari tahta atau terdorong untuk mencari kekayaan, dia nggak ngomongin kayak gitu, Carl Jung, kayak gitu. Nah, terus sekarang masuk ke MBTI. Nah, kalau di MBTI ini dia sedikit ngomongin ada drive. Jadi ada semacam, oh kalau ESTP misalnya, ESTP itu dia dorongannya pengen jadi apa kayak gitu. Misalnya kalau ENTJ ini, ENTJ itu dorongannya jadi commander atau orang yang nyuruh. Jadi di situ sudah ngomongin drive atau ngomongin kecenderungan perilaku. Nah, sama kayak Stephen. Stephen kan juga ngomongin drive tuh. Jadi ada dorongan, dia cenderungnya diarahkan kemana kayak gitu. Nah, kalau dilihat dari sini, misalnya yang MBTI ada 16 ini ya. Yang MBTI kan ada 16. Jadi 16 ini aja itu nggak bisa langsung dicocokin kayak misalnya ini kan yang hijau ini kan feeling extrovert, di Stephen ini kan hijau feeling extrovert. Apakah kalau feeling extrovert di MBTI itu pasti ini atau ini? Belum tentu. Bisa aja dia thinking di bagian MBTI. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kerancuan di MBTI itu gini. Misalnya kamu di MBTI-nya anggaplah ESTP deh. Nah, ESTP, S-nya itu nggak jelas sensing introvert atau sensing extrovert itu nggak jelas. Di MBTI itu tidak mendeskripsikan itu. T-nya, T-nya tuh TI apa TI nggak tahu. MBTI itu tidak mendeskripsikan itu kayak gitu. Padahal Carl Jung sendiri di landasan dasarnya itu dia pakai SI, pakai SI kayak gitu. Nah, disitulah agak rancunya MBTI itu di situ muncul rancu pertama. Nah, terus sosionik. Nah, ini salah satu teori lain lagi namanya sosionik. Sosionik itu juga mirip MBTI cara nulisnya, tapi beda. Jadi kalau misalnya di MBTI itu ini ya, ISTJ, di sosionik itu nulisnya ISTP. Jadi J sama P-nya kebalik. Nah, itu P-nya kenapa kecil? Karena sosionik punya penafsiran P sama J itu beda sama MBTI, makanya dia penulisannya beda. Karena beda arti kayak gitu. Nah, makanya sekarang bayangin lah.
ada orang tes MBTI, bilangnya tes MBTI, padahal belum tentu tes yang dia ikuti itu tes MBTI gitu loh. Bisa aja dia tes Socionix, tapi orang taunya MBTI. Makanya simpang siur kan. Dia tes di 5 website misalnya. Ternyata 5 website ini beda semua. Yang ini berbasis MBTI, yang ini berbasis Socionix, yang ini berbasis Carl Jung, yang ini berbasis function stack. Function stack itu ada banyak juga pecahannya. Nah, hasilnya mereka ini bisa beda semua. Orang yang sama dan dia ngelakuin tes dalam satu hari yang sama. Jadi dalam artian kepribadian itu masih sama gitu. Satu hari dia tes dari berbagai teori itu bisa beda-beda loh hasilnya. Tapi orang nyebutnya apa? MBTI. Nah, makanya kalau ada orang yang nanya, hasil MBTI ku ini kok Steven ini, bentar, kamu tesnya MBTI di mana dulu, di web mana dulu, aku harus lihat, gitu loh. Nah, jadi harus diperjelas dulu. Nah, jadi nggak bisa langsung kita menafsirkan itu pasti MBTI, belum tentu, padahal ada banyak cabang-cabangnya, kayak gitu loh. Nah kan, daripada bingung-bingung mempelajari sebenarnya aku ini gimana sih, kan lebih enak, ya udahlah. Konsultasi sama promotor aja kan gitu, daripada bingung-bingung. Ke promotor kan udah jelas mempelajari, udah ikut WSL kayak gitu. Jadi coba untuk mengetahui, menjudge menilai diri sendiri itu dengan ahlinya, karena simpang siur tipologi itu di kalangan masyarakat kita sekarang itu rancu, banyak yang rancu gitu. Nah sekarang kita ngomongin function stack nih. Kenapa aku perlu ngomongin ini? Karena ini lumayan populer juga, tapi banyak yang nggak paham. Nah, function stack. Function itu kan fungsi. Fungsi apa? Fungsi kognisi maksudnya. Stack itu berarti kayak urutan gitu. Jadi urutan fungsi kognisi. Nah, yang tadi aku bilang, fungsi kognisi kan ada 8. Setiap orang itu pasti punya urutannya yang beda-beda. Misalnya, nih saya kasih contoh yang tabel sel pertama nih ya. Ini kan ada Seti Veni gitu. Artinya orang itu dominannya SE, diikuti TI, diikuti FE, diikuti NI kayak gitu. Nah, jadi dan ini sebenarnya yang paling masuk akal jika dibandingkan MBTI. Tuh. Ini kalau dibanding MBTI lebih relevan yang ini. Dan ini untuk disamain ke Steven pun akan lebih cocok. Karena kan dia sama-sama ada SE, ada TI, ada FE, ada NI kayak gitu. Nah, cuman kalau ini dia itu menjabarkan urutannya sampai 4, sebenarnya sampai 8, tapi disingkat 4 aja. Yang 4 belakang tuh nggak perlu karena nggak terlalu kelihatan kayak gitu. Nah, kombinasinya ada 16 kemungkinan. Jadi ada 16 tipe juga orang yang pakai teori function stack kayak gitu. Nah, ada teman saya gini, ini salah satu teman akrab aku. Jadi dia itu kalau tes MBTI ketemunya ENFP. Tapi kalau tes Socionix dia ketemunya INFJ. Kalau dia tes yang satunya lagi, yang function stack satunya lagi, INFP kayak gitu. Kenapa bisa beda semua? Nah, itu karena memang tiap teori itu cara baca kepribadiannya beda-beda semua kayak gitu. Jadi makanya kalau misalnya ada yang ngomong INFP ini, aku INFP, bentar kamu INFP-nya yang mana dulu kayak gitu, yang MBTI apa Socionix apa yang mana kayak gitu. Nah, jangan juga kamu samain sama Steven gitu. Steven itu udah jauh lebih berkembang daripada yang konsep sebelumnya kayak gitu. Steven itu kan keluaran yang paling baru loh dibandingin yang teori-teori saya sebut ini. Nah, makanya Steven ada tematiknya sampai berapa? Ada 20-an ya kayaknya. Ada banyak kan tematiknya. Jadi cabangnya Steven, konsep Stevennya ada satu konsep yang sudah secara umum, dia sudah berkembang ke banyak tematik kayak gitu. Jadi itulah kenapa kok Steven bisa sampai profesi, bisa sampai percintaan, pernikahan, cara hubungan keluarga gitu kan. Ya karena dia memang sudah berkembang. Makanya udah deh, kalau ngomongin kenapa MBTI-nya gini, kenapa Steven-nya gitu, simpelnya jawabannya, karena memang beda konsep, beda teori, beda penafsiran. Dah gitu aja. Bandingin aja ada MBTI sama Socionik, anggaplah itu hasilnya udah beda, gitu aja. Jawabannya kayak gitu pada intinya. Nah, sekarang kalau function stack ini, ya saya ambil contoh nih. Seti Veni. Seti Veni itu berarti domainnya SE, terus diikuti TI, terus diikuti FE. Itu artinya setiap orang itu pada dasarnya itu pakai TI, pakai FE si orang itu.
Jadi semua orang itu pasti pakai thinking, pasti pakai feeling, pasti pakai sensing, pasti pakai intuiting. Empat-empatnya itu pasti dipakai semua. Makanya ada urutan kayak gini. Nah, Stephen kan juga kayak gitu. Di konsep Stephen itu kan ada tuh yang gambarnya itu, yang misalnya tipe thinking, berarti dia pakai thinkingnya 100%, berarti dia pakai feelingnya cuman 20%, sedangkan sensing sama intuitingnya 40-40 kan gitu, atau 45-45 ya. Nah, intinya kan tetap empat-empatnya dipakai, tapi dengan preferensi atau jumlah yang berbeda komposisinya, kayak gitu. Makanya kalau misalnya thinking, pasti feelingnya paling belakang tuh. Kalau misalnya dia tes tipenya sensing, berarti intuitingnya paling belakang, kayak gitu, kebalikan dan kebalikannya. Nah, di situ jadi bisa ada urutan. Termasuk sebenarnya Stephen pun juga sebenarnya sudah menjelaskan tuh ada komposisinya yang dibagi 4 itu kan, ada urutannya. Nah, secara umum ini yang bikin istilahnya sama, tapi kok hasilnya bisa beda kayak gitu. Terminologinya beda-beda soalnya kalau dibandingin. Nah, di sini memang fokusnya kita untuk melihat kenapa sih kok beda gitu loh. Jadi kalau konsepnya mau memperdalam Stephen itu gimana, MBTI itu gimana, itu ada banyak referensi. Kalau Stephen ya belajarlah dari ahlinya, kan gitu. Saya bilang memang kalau secara pengembangan Stephen yang paling berkembang. Secara konsepnya dia banyak itu penjabaran detailnya. Oke, terima kasih materi dari saya.